iman, Islam, atau sehat walafiat, sehingga nikmat kita juga dijadikan masih sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Masih lemes kabeh, belum makan ya, belum makan siang. Masalah Muhammad. Dikatakan nyantai saja, ya, saya tadi mohon maaf ya terlambat karena ada acara di Gerang di Tanggulangan. Tadi barusan ya, kawan saya juga termasuk yang makan saya bukan Pak Akil. Tadi nyampaikan sesuatu yang saya rasa menarik ya. Maulid ini bukan hanya jangan sampai cuma jadi mauludan, apalagi cuma uludan, apalagi cuma muludan, mulutan. Tetapi kalau saya pribadi sebetulnya selain beliau tadi bicara itu, semoga saya juga Al-Fakir sendiri, saya sendiri setiap maulud itu merenung tentang PR kita. Apa PR kita? Itu membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Satu-satunya yang betul-betul mencintai kita, yang insya Allah husnudon kita, cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Bukan seperti yang dikatakan seorang penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tukiru bidaka. Semua mengaku cinta sama Laila, tapi sayang Laila tidak mengakui cinta itu. Sallallahu Muhammad. Ya, semua mengaku cinta kepada Laila, ini sayangnya Laila Majnun. Namanya Qais bin Amir. Tapi beliau lebih dikenal sebagai Majnun Laila, yang tergila-gila terhadap Laila, pacar kekasihnya. Padahal namanya Qais. Ya, kalau logatnya Hadramut itu kof itu pakai Qais, bukan Qais. Qais bin Amir. Ini salah satu syairnya mengatakan belum yadai dia poslan bilaya. Semua mengaku punya hubungan sama Laila, tapi sayang Laila tidak mengakui hubungan itu. Ini jangan sampai cinta kita cuma pengakuan saja. Cinta Nabi Muhammad semua tanya cinta. Mudah-mudahan ya, awal dari pengakuan itu, mudah-mudahan Allah menjadikan pengakuan cinta kita sungguh-sungguh. Ini ya Rabbal Alamin. Seorang ulama yang Al-Yafi munajat, munajat beliau, ya Allah, kami ini ngaku cinta sama engkau, sama Nabi-Mu Muhammad SAW. Saudara Muhammad tidak nyambung. Saudara Muhammad ngaku cinta sama Nabi-Mu. Kalau memang pengakuan saya benar, fasidkum mahbubuk, maka kejujuran adalah sesuatu yang kau cintai. Tapi kalau pengakuanku tidak benar, maka jadikanlah pengakuanku itu benar. Nah, bagaimana cara membuktikan? Apa buktinya Rasul sudah cinta sama kita? Bahkan jauh sebelum kita, bahkan hanya kita, bapak kita diciptakan, itu Rasul sudah menyatakan cintanya kepada umatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Ketika berkumpul sahabat Nabi itu di Baqi, pemakaman Baqi, kemudian kita diberi oleh Allah SWT sholat pada kanjeng Nabi Muhammad SAW di Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Di timur Masjid Nabawi ada pemakaman Baqi. Di situ Rasul suatu kali dulu berkumpul sama sahabatnya. Kemudian Rasul mengatakan wa syauqa ila ahbabi. Aduh, saya sangat rindu kepada para kekasihku, para orang-orang yang aku cintai. Langsung para sahabat spontan menjawab, ya Rasulullah, awalnya sahabat, bukankah kami ini para pecintamu ya Rasul? Kata sahabat-sahabat. Apa sahabat bilang? La antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Akan tapi para pecintaku adalah orang yang datang setelah aku. Dia belum ada sekarang, mereka datang setelah aku, mereka tidak melihat aku, tapi mereka beriman kepada aku, kata Rasulullah. Jadi kita ini disebut oleh Rasul sebagai ahbab, para
kekasih beliau. Ini bukti bahwa Rasul sudah cinta kepada kita, kepada umatnya jauh sebelum kita diciptakan dalam dunia. Terakhir ya itu. Sekarang PR-nya ya, gimana cinta kita kepada Rasulullah SAW. PR kita apa? Satu saja, banyak hadis Rasulullah atau bukti cinta sama Rasul itu banyak. Bukti cinta sama kanjeng Nabi itu banyak. Sunnahnya Rasul juga banyak. Tapi yang paling mengumpulkan semua itu adalah dawuhnya kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik sama. Tahu artinya tadi? Sama. Siapa yang ngomong? Panitia sendiri. Khairun nas anfa'uhum apa? Sebaik-baik? Yang keras. Wah, sini dulu. Udah, dia. Mau ditingkatkan. Oh, disunat mana ya? Sebagai manusia yang paling manfaat bagi manusia, ini PR kita. Manusia terbaik menurut kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu PR kita. Menjadi betul-betul kalau sudah kanjeng Nabi cinta sama kita, terus tinggal kita sekarang membuktikan cinta kepada beliau. Apa? Paling utamanya adalah hadis tadi itu, yaitu kita menjadi manusia yang paling bermanfaat. Kita sebagai anak, apakah sudah manfaat pada orang tua, terutama orang terdekat. Manfaat itu kepada orang yang terdekat, baru yang jauh. Seperti sodako juga kepada kerabat, baru kemudian yang jauh. Kita sebagai suami, apakah sudah manfaat pada istri kita? Ya. Jangan sampai nanti suruh rumah tangga ada TTM teman tapi bahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masalah. Ini oleh-oleh dari Maulid tadi. Sangat penting tadi. Kawan saya Ahir Bakar Bakar itu saya kutip. Memang beliau sampaikan itu penting sekali. Apa? Jangan sampai suami enggak lebih kerasa dikiras daripada di itu kan berarti ada, kalau orang Madura bilang itu ada something wrong. Ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Kok bisa suaminya lebih suka kopinya kafe, kopinya giras? Sebaliknya, kenapa kok istri lebih senang merumpi sama tetangga, udah keras kan di rumah lah. Padahal yang merumpi bukan cuma istri kok ya. Rasulullah Muhammad. Itu PR kita. Apakah kita sudah betul-betul menjadi orang yang bermanfaat? Jadi Maulid ini jangan sekedar berlalu begitu saja, cuma sekedar seremoni, sawangani kok umatnya kanjeng Nabi kok. Tidak mulutan, tidak maulutan, mulutan ini gampang. Tidak berat mulu mulutan. Dan mutalilan ya mulutan. Rasulullah Muhammad. Jadi itu tuh PR kita yang paling utama. Kita sebagai suami, apakah sudah bermanfaat pada istri anak? Kita sebagai, atau sebaliknya sebagai istri sudah bermanfaat belum pada anak atau ibu, pada anaknya? Karena sebagaimana ada kewajiban anak kepada orang tua, ada juga kewajiban orang tua kepada anak. Salah satunya pendidikan. Dan juga kenapa kok anaknya lebih senang dengan teman-temannya di luar, tidak senang di rumah? Kenapa melihat bapaknya ibunya militan sama HP? Tanya anaknya curhat dari rakyat. Tanya lebih senang di luar. Jangan sampai alhamdulillah ya. Dan anak kita oleh kita cintai sesuai doa kita menjadi qurrata a'yun. Amin ya rabbal alamin. Itu PR utama kita. Paling tidak ya mau juga ada usul tadi. Ya, jadi kalau bisa kita teman-teman di share atau gimana itu sebelum acara ini udah bagus, cuma perlu dievaluasi supaya manfaatnya lebih terasa. Maka bukan sudah kumpul budaya sholawat, kita yakin sholawat kita ada langsung dijawab oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar itu, tapi ada membawa manfaat.
coba kita gimana teknisnya nanti kita ada konjam atau apa siapa yang jadi CP-nya kontak personnya. Nah, sebelum acara seperti ini kalau bisa siapapun atau disebarkan kalau perlu di grup-grup sekar yang mau, terutama yang mau curhat. Jadi kalau di majelis itu kan sungkan, kalau di majelis ini mau curhat apalagi masalah pribadi nggak mungkin. Nah kalau bisa sebelum kumpul ini terserah, saya cuma usul, terserah siapa yang bisa koordinir, mungkin supaya nggak terlalu banyak, mungkin atau beberapa orang. Jadi nggak perlu menyebutkan nama, itu terutama unek-unek yang sekiranya perlu solusi dan sebagainya. Sehingga kalau langsung di sini kan nggak mungkin, apalagi itu masalah pribadi. Ya. Jadi itu mungkin dari pembukaan monggo kalau ada yang ditanya baik masalah, terutama masalah apa, yang terutama masalah syariat, masalah yang paling dasar Islam, iman atau masalah-masalah yang sekiranya perlu sharing. Monggo. Assalamualaikum Muhammad. Silakan. Monggo. Yang mau tanya silakan. Pakai. Dia Beb. Ah, mesti. Ekonomi. Oh, sekarang. Ayo. Kita kenapa? Kita kan kumpul. Mana buka? Assalamualaikum. Ya, saya jawab. Kenapa, Nak? Ya, nama alamat tanggal lahir di Facebook TikTok. Apa siapa? Oh iya saya. Saya udah di Ya, terus. Nama saya apa kan? Oh sih, itu kelihatan hati sebenarnya. Masya Allah, dia. Ngawur. Si paling kiri. Lukas. Cari Nova, Ipon, CLBW. Aku tidak nonton. Ini pertanyaan singkat aja. Polisi. Bagaimana penerapan akhlak Rasulullah pada rumah tangga? Beliau menjawab dengan singkat. Rinciannya panjang, tapi singkatnya beliau bersabda begini. Muhammad. Dikatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik kepada keluarganya dan saya adalah orang yang terbaik kepada keluarga saya, kata Rasulullah SAW. Beliau juga bersabda SAW, akraman nisa ila gaib. Tidak ada orang yang memuliakan wanita kecuali orang mulia. Waman ahadahunna ila lain. Lana apa nggak salah? Tidak ada yang memuliakan wanita kecuali orang mulia. Wa ma ahanahunna illa lain, dan tidak ada yang menghinakan wanita kecuali orang yang dihina. Ngono. Ya, jadi Islam itu mengajarkan tawazun, keseimbangan. Ada hak, ada kewajiban. Wanita sebagai istri juga punya hak, dia juga punya kewajiban. Laki-laki sebagai kepala rumah tangga, ada suami sebagai rijalul qawwamuna 'ala nisa, itu juga punya kewajiban dan juga punya hak. Nah, masing-masing
Tadi itu sebetulnya sudah terjawab tadi. Ada pun perinciannya memang. Ya. Intinya kita sebagai istri atau anjingnya kita sebagai suami introspeksi. Melalui Maulid Nabi ini, bagaimana akhlak kita, bagaimana akhlak Nabi SAW kepada anaknya, kepada istrinya. Pun begitu sebaliknya. Ya. Sebagai istri dengan semua ibu sebagai ibu juga introspeksi. Sudahkah kita menunaikan hak sebagai istri, kewajiban sebagai istri juga sebagai ibu. Rasulullah itu sosok panjang kalau bicara tentang beliau. Beliau itu kalau datang kepada keluarganya dari musafir, itu beliau tidak, bahkan beliau menasihati kalau kamu datang bepergian jangan datang malam hari. Jadi pulang jangan malam gitu. Rasul itu pernah datang ke malaman. Beliau tidur di teras. Sampai pagi baru saya baru tahu. Loh, Nabi Nabi di sini tidak sebelum subuh. Merasa bersalah, bangunkan. Bilang ya Rasulullah, kenapa enggak tutup pintu sebagainya? Bilang saya khawatir mengganggu. Beliau sendiri menasihati kalau kamu datang ke rumahmu itu malam hari, bahkan beliau kadang menginap di satu tempat di luar kota Madinah, baru masuk 3 pagi baru masuk ke rumah beliau. Supaya apa? Supaya apa kata Rasulullah SAW? Supaya istrimu itu ya jangan dalam keadaan kalau malam itu kan orang waktu istirahat terus ada karuan. Supaya istrimu tidak surena, tidak datang itu. Jadi itulah yang saya katakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Suami datang, istri juga ada. Ya paling tidak ada yang buat kepada suami. Makanya jangan-jangan dari suaminya terasa di luar. Ada bos di kantor wakil pegawai, toko di rumah ketemu lagi rusak. Salam Muhammad. Ini di sini semua pecinta Rasulullah semuanya baik. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah ya Rabbil. Rasulullah itu SAW, beliau tidak merepotkan istrinya. Walaupun sebagai istri, namanya istri beliau ya mengerjakan caranya membantu beliau di pekerjaan rumah. Tapi beliau sendiri, SAW kalau tidak sedang sibuk, beliau sibuk membantu istri beliau. Beliau tidak gengsi untuk menjahit daripada sandalnya sendiri karena beliau menyapu rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tapi saling mentang-mentang saya suami kemudian gengsi kepada istri menyapu dan sebagainya. Rasul membantu istri, walaupun itu memang sebagian sudah di-cover oleh istri beliau. Radhiyallahu anha. Dan istri beliau sebagai sosok tauladan, sebagaimana beliau juga sosok tauladan bagi para suami juga rumah tangga Rasulullah SAW. Ya, kalau dari segi materi, beliau itu rumah beliau di Madinah itu cuma 4 meter kali 4 meter kali 3 meter. Itu beliau mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Surga macam apa 4 meter kali 4 meter. Tapi bukan itu rupanya yang membuat rumah tangga beliau itu menjadi surga itu tadi. Ya. Beliau sering sholat sunnah, mengamalkan amal sunnah di rumah. Juga sebagai contoh anak istrinya. Amal sunnah, beliau sholat fardu di masjid, sholat sunnah di rumah. Beliau, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam bukan seorang yang apa istilahnya temperamental ya. Jadi beliau juga seorang yang suka kadang memanjakan istrinya dalam tahap tertentu. Beliau bercanda kepada keluarganya, kepada istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali sudah terkenal itu apa yang dibuat lagu ya, Rasul Aisyah tentang Aisyah itu radhiyallahu anha. Lalu beliau berlomba lari dengan Siti Aisyah. Coba hadisnya jangan dipotong. Jadi begini ya. Saya ingin mencermati satu kejadian macam ini. Rasul itu sebetulnya waktu itu lengkapnya ceritanya. Beliau itu dalam satu peperangan beliau membawa istrinya juga ketika itu ikut serta. Kemudian sampai di tengah perjalanan, ya, maka para sahabat itu disuruh berjalan lebih dulu.
Rasul berdua dengan Siti Aisyah. Aisyah. Kemudian kata ya Aisyah, sekarang coba kau kejar saya tuh hari itu barang dahulu saya. Maka ketika itu Rasulullah SAW masih apa namanya Siti Aisyah masih kurus, masih muda. Nah, maka Siti Aisyah menang. Rasulullah kalah. Di kali lain begitu juga. Rasulullah yang kalah, Rasulullah yang menang, Siti Aisyah kalah. Ketika kata Siti Aisyah, ketika badan saya sudah agak Gemuk. maka saya lebih lambat lari saya dari Rasulullah. Maka Rasul menghitung kondisinya ini dengan yang kemarin. Artinya kamu sekarang kau sudah menang daripada yang kemarin. Begitu Rasulullah SAW dengan istrinya yang lain. Pernah satu kali istri beliau Rasulullah guyon, namanya Rasulullah guyon, bercanda. Kadang istri yang satu datang, beliau sedang makan. Namanya gimana orang perempuan ya, ada malunya, ada kecemburuan. Maka yang satu karena ada satu pembicaraan atau apa yang kurang nyaman, hanya itu bubur gandum itu ditempel orang balik. Sama yang satu lagi begitu. Dan juga Rasulullah pernah menaiki dinaiki oleh Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sampai sahabat itu menyuruh turun jangan, bilang biarkan. Kata Sayyidina Hasan naik ke punggung Rasulullah. Dia bilang sebaik-baik yang ditunggangi adalah saya dan sebaik-baik penunggang yang adalah dia. Itu cucu beliau Sayyidina Hasan. Dan beliau bermain dengan anak beliau, dengan cucu beliau, sallallahu alaihi wasallam, istri beliau. Dan seperti bukan hanya pada istri, tapi beliau juga kalau orang yang termasuk murah senyum kepada umatnya, orang-orang yang beliau itu seorang yang lunak kepada umatnya, kepada orang-orang yang memerlukan, apalagi kepada keluarganya. Juga ketika beliau ada makanan, beliau tidak ada. Begitu saya puasa. Karena satu kali beliau masuk ke rumah Ummu Salamah, di situ kebetulan ya itulah rumah tangga Rasulullah SAW. Kita harusnya kalau bisa makan 3 kali itu kita banyak bersyukur. Alhamdulillah. Kadang rumah tangga Rasul itu soal kadang Rasul masuk, ya Ummu Salamah ada ikan apa, lauk apa? Ya Rasulullah, nggak ada kecuali cuka. Maka Rasul tidak ingin mengecewakan istrinya. Beliau mengatakan apa? Nikmat idamu al-khullu, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kasihan istri itu sudah ya maka kita enggak, saya sendiri kita pribadi, kalau kita suruh semua mengerjakan sendiri mungkin tidak kotor di sini, mana cuci baju, mana ini, mana merawat anak ya, maka harusnya terima kasih ya, sama istri pun berterima kasih, syukur dari apa yang diberi suami. Nah ini yang bicara seperti ini kadang zaman sekarang, zaman yang terkenal wanita ini agak repot. Orang yang mohon maaf, yang dinilai itu yang kelihatan. Kalau dikatakan syukur itu lain syukur, kamu syukur pasti Allah tambah. Tambahnya agak repot. Baru kamu pun berkah sama orang sekarang ini agak repot. Padahal harusnya kan Allah itu menurut prasangka hamba. Makanya itu kita berbesar hati, bersangka baik sama Allah. Allah itu maha rasa bagi kita berusaha. Ya kan, menurut perintah Allah, masa iya orang kafir saja hingga saja Allah kasih, bagaimana orang yang taat kepada Allah takut akan ya, maka sama-sama bersyukur. Suami terima kasih pada istri, seperti Rasulullah menyenangkan hati, tidak ingin menjauhkan hati istrinya. Sama, meskipun menerima syukur kepada pemberian daripada suami dan seterusnya. Ya, itu diantara 10 menit saja beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi? Oh, itu. Nama alamat tanggal lahir. Instagram, Facebook.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya? Iya, saya jawab. Ayo. Lebih besar dosa orang pemabuk atau orang berjudi? Besar gak ngaroni. Lebih nggak dulu orang Arab pun. Ini kalau takut orang begini aja. Oh, dia kata ya, seneng ya, karena ada orang berjudi itu bilangin orang pemabuk. Oh tidak dibilangin. Ini masuk. Ada 2 poin ya dari pertanyaan itu. Pertama, kalau melihat dosa, ya, betul. Ya, silakan. Kalau melihat kita melakukan dosa, jangan lihat besar kecilnya dosa itu. Itu poin pertama. Direkaman, jangan ngomongin. Rekaman Kalau kita melihat dosa, jangan melihat besar kecilnya dosa itu. Pertama. Poin kedua, orang yang jelek sekalipun atau setiap orang muslim masih punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Umpama itu pondok-pondok teler, sama-sama teler, itu masih ada kewajiban untuk mengingatkan. Tawasau bil haqi wa tawasau bis sabri. Ya, meskipun ya teler ya ono hitungannya dia berdosa ini. Tapi itu ada kewajiban. Nah, saya jabarkan 2 poin. Pertama, kata Nabi Allah Uzair alaihissalam, wahyu Allah pada Nabi Uzair, kitab Nasu'ibat itu dikatakan apa? Wahai Uzair, kalau datang nikmatku kepadamu, jangan kau lihat besar kecilnya nikmat, tapi lihat siapa yang memberi nikmat itu. Dampaknya begini, jangan dikasih pulpen, umpama jangan ngefan sama artis, lupa entah itu pemusik, entah itu apa, terus fan berat sudah. Tiba-tiba dia si artis ini ngasih umpama ini bolpen, atau suatu cendera mata kasih. Mungkin bolpen kayak gini di mana-mana bisa kita beli kan, di toko paling 2.500, 3.000 paling. Tapi kan tentu nilainya beda antara dibeli sama di orang yang kita betul-betul cintai dengan kita beli dari sembarang toko itu nilainya beda, ada nilai khusus. Nah, kata Allah tadi apa? Kalau datang nikmat saya, kata Allah, jangan kau lihat besar kecilnya nikmat, tapi lihat siapa yang memberi. Allah siapa kita? Allah yang menguasai Rabbul Alamin, kita ini siapa? Diberi sama Allah. Itu besar. Sebaliknya, kalau kamu melakukan dosa, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa lagi, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa itu, kepada Allah yang kita memberi kita semuanya. Kemudian kita, gampangnya begini, saya sering ngasih ilustrasi, kita umpama dijamin sama orang menjamin kita, sudah kamu saya miliarder atau sebut saja triliuner, jamin kita. Sudah kamu tenang, saya jamin ini. Terus tiba-tiba kita berbuat salah sama orang yang jamin kita itu, gimana perasaan kita? Pasti kan kita akan terus segera berusaha memperbaiki hubungan itu. Nah, Allah saudara yang kita yang ngasih kita semua, ngasih kita kedua orang tua, kemudian berawal sejak kecil sebagai terus, dan semua nikmat Allah tidak mungkin kita hitung. Nah, terus tiba-tiba kita berbuat salah sama Allah yang jamin itu semua. Bagaimana? Kita saja sama manusia yang seperti ilustrasi tadi, dijamin sama orang, terus kita berbuat salah. Itu saja kita salah tingkah. Gimana? Saya harus memperbaiki hubungan ini. Ya, maka sebetulnya ya, memang betul dalam syariat itu ada yang kita mungkin sudah sering dengar, ada dosa besar, ada dosa kecil secara syariat, tapi secara hakikat semua dosa itu yang besar karena kita berdosa kepada Allah. Secara syariat memang ada pembagian.
dosa judi sama minum khamr itu sama-sama dosa besar. Sama-sama dosa besar. Mana yang lebih sama-sama saya rasa? Karena efeknya itu beda-beda. Khamr itu minuman keras yang diharapkan masuk ke tubuh kita. Ya kata Rasulullah, orang yang kemasukan haram itu sulit untuk ibadah, akan bermaksiat, mau atau tidak mau. Judi sama juga. Judi itu meludeskan. Allah bilang apa? Innamal khamru wal maisiru, digandengkan. Khamr sama judi itu Allah gandengkan dalam satu ayat. Balansur rijsun, semuanya adalah perbuatan yang najis. Min amalis syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Penyetan ibu beruntung apa? Jauhilah. Kalau butuh supaya kalian berani. Orang tidak untungnya. Mau teler, mau judi, apa untungnya? Menang pun penasaran, ya kalah. Ya kalah. Penasaran, menang juga penasaran. Kalah. Si pilih tak coba mana pengen menang. Terus menang. Mana menang musuh sepisan. Mana? Terus. Silakan. Ada survei aja lah. Kalau jodoh tetanggain. Ada tak lihat dari yang judi itu yang kaya karena judi? Itu sama itu benar ada itu sama yang masih sama Allah. Itu mantan itu judi online ya. Itu coba belajar deh. Dia kan lebih tahu dalamnya. Coba. Gak ada satu orang yang kaya karena judi. Minum khamr. Orang dikai akal waras, alhamdulillah, hidup saja. Kalau enggak itu, ya apa? Jadi kalau dia tanya, mana yang lebih besar? Sama-sama dosa besar. Dari mana? Kalau syirik menjadi lebih besar syirik. Kalau minum khamr efeknya sama-sama. Khamr efeknya ke otak, juga benarnya itu makanan haram masuk ke tubuh. Ya, judi efeknya ya merusak harta, yang dan merusak kalau dia dapat pun dimakani harta kepada anaknya, kepada istrinya. Itu lebih. Memang efeknya kelihatannya sama-sama, sama-sama makanan haram. Efeknya sama. Selain judi itu khamr ditambah lagi merusak akal sehat. Judi pun merusak akal sehat secara cara yang berbeda. Apa yang tidak merusak akal? Orang kalau sudah keranjingan, tidak peduli anaknya makan, istrinya makan, apa tidak, gimana terus. Itu namanya akal sudah rusak. Walaupun cara merusaknya berbeda. Khamr dengan merusak jaringan saraf melalui alkoholnya itu tadi, judi merusak karena keranjingannya tadi. Kalau dibandingkan ya pojok. Menurut saya pribadi ya sama. Memang tidak ada nasnya atau dalil hadisnya bahwa ini lebih berat atau lebih besar dari ini ya sama saja. Adapun masalah mengingatkan, kok ada orang judi mengingatkan orang yang khamr, itu tadi saya sudah jawab. Setiap kita punya kewajiban tawasul, hati tawasul, sobri, mengingatkan, ya kan? Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Muhammad. Jadi meskipun orang itu bermaksiat, tetap ada kewajiban mengingatkan, meskipun dia belum. Kenapa? Karena orang itu punya kewajiban apa? Yang ngerti, dia namakan apa yang dia ngerti, plus dia ngasih tahu orang yang belum ngerti atau enggak saja. Maka orang yang sudah belum namakan, tapi masih tahu, paling tidak dia sudah melakukan salah satu dari kewajiban itu. Walaupun kalau dinilai dari dia mau aku deh loh, mau dari aku ya, tetap ada kewajiban. Bukan ulama begitu. Sampai selama orang yang mampu masih ada kewajiban. Allah alam. Bisa. Sampai mana kau yang salam. Sudah lupa Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punten sangat kabeh nggih. Dan nama saya Saiful. Saiful ireng kaji. Ireng kaji. Udah penting. Sementing hati deh ireng. Ikan babi dotan kenangan ini sebenarnya niku mirengaken pengawasan. Bahwa membaca sholawat itu harus dengan khusyuk. Tidak antaranya.
dibungku kanjeng Nabi, dibungku kanjeng Nabi. Nah, apa dasar hukumnya mau sholawat yang ngapunten ambek sing ambek guyon ambek itu termasuk sul adab napa boten ya. Nomor kali ini pun kula nyuwun pembacaan sholawat yang mengalahkan segalanya. Itu sholawat apa yang dibaca hanya satu kali tapi bisa mengalahkan pembacaan sholawat yang 100 ribu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama masalah bacaan sholawat. Apa betul? Apa namanya? Sholawat itu harus khusyuk. Ya. Artinya memang kalau sholat saja, sholat itu tidak ada yang mensyaratkan khusyuk kecuali mazhab Hanafi. Selain mazhab Hanafi, Tambahin mana, Mas? Tambahin mana? itu tetap sah sholat. Apalagi sholat, karena sholat itu paling intinya ibadah itu sholat. Sholat bagaimana? Ya memang kalau dilihat dari segi syariat, karena ada kacamata syariat dan hakikatnya tadi. Sholat kan syariatnya jadi memenuhi syarat dan rukun sholat. Berdiri bagaimana, rukuk bagaimana, sujud itu syariatnya sholat. Nah, kapan mawon yang ingin ngapai syariatnya sholat, insya Allah sholatnya sah. Nah, urusan keterangan yang pembuatan keterangan kata Allah Ta'ala, nah itu ada urusan lain lagi, ada cara urusan sami. Ini sholawat itu insya Allah tetap sah. Ya, bagaimanapun orang bersolawat memang diterima. Kata para ulama, bahkan sholawat itu satunya amalan yang tanpa syekh, tanpa ijazah, tanpa guru itu nyampe semua karena kemuliaan Rasulullah. Cuma kuatirnya begini, dan memang dalam hati diterima bagaimanapun maksudnya ikhlas atau tidak ikhlas. Itu sholawat insya Allah diterima. Tapi kuatirnya kalau dia diiringi dengan sesuatu yang tidak layak, ya memang itu namanya apakah itu bisa mengundang murka Allah? Ya betul, karena jangan sampai orang itu istihza atau istilahnya mengejek. Ya. Kenapa? Karena orang yang istilahnya di Quran itu juga salah satu sifat munafikin itu orang yang dikatakan dia stasiun. Di ayat-ayat mereka bukan di ayat-ayat stasiun, mereka itu dengan ayat-ayat Allah itu istihza. Salat itu kan diperintahkan Allah langsung tidak ayuhan dan amanu shollu ini ayat Allah perintahnya jelas surat Al-Ahzab itu. Kuatirnya masuk sedangkan salah satu sifat orang munafik di Quran itu mengejek ayat-ayat Allah. Kuatire nek kuyunan terlalu yang sekiranya tidak pantas dingapunten. Gampangnya begini aja, kita mengguyoni asmane pejabat presiden kan itu kan ada pasal. Dan yang nopo ini nyebut asmane kanjeng Nabi. Betul kata Nabi diterima, baik ikhlas atau tidak itu urusan lain. Tapi masalah mengejeknya itu dalam bentuk sesuatu yang zahir. Kalau gampangnya bisa tidak melihat kita melihat itu nggak pantas. Itu jangan dijauh, jangan dilakukan. Artinya maksudnya diterima itu santai kita dengan tinimbang rasa-rasa sholawat Muhammad. Ini enggak diterima. Tinimbang apa? Ketemu santai sambil di mobil, sambil di motor, sambil apapun itu. Tapi kalau sudah dibuat bahan lelucon, nah ini khawatir yang jadi itu kan memang tidak ada batasan yang tegas secara syariat. Tapi yang jelas Quran menyebut orang-orang yang mengejek-ngejek ayat Allah. Ayat Allah itu termasuk sifatnya orang munafik dan orang kuatirnya terjerumus pada itu. Nah, jangan sampai walaupun sholawat itu bebas dalam arti amalia yang paling ringan dan diterima dalam bentuk apapun. Tapi tetap jangan sampai menerjang apa yang sekiranya kita menganggap itu tidak pantas kalau dibarengi dengan sholat.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mau Oleh dia lo cara-cara. Banyak dewi gitu dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain kamu begini sini aku senang. Busuk motor bukan boleh bang? Iya. Memang. Mungkin ini pertanyaannya sedikit berat sih. Wah. Sebenarnya cintanya cinta dia. Lagi lagi. Jalan lah buat. Menurut jenengan, Oh dia kan dan ada orang non muslim yang hartanya materinya itu lebih tinggi daripada orang muslim. ya. Dalam kata lain, kalau orang non muslim itu kok soge, sedangkan orang muslim itu lebih gak punya. Kan katanya rezeki itu dari Allah, tapi mereka kan gak minta Allah. Pendapatnya dengan bagaimana? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Hai, Ren. Coba lihat Nantanya guru Bib. Bismillah. Bagus pertanyaannya, cuma ya rada jenuh dikit. Begini, poin pertama yang perlu diperhatikan, bedakan antara kekayaan dengan rezeki. Itu suatu yang berbeda. Kekayaan, insya Allah pasti masuk rezeki, tapi rezeki belum tentu kaya. Gitu. Apa sih pengertian rezeki itu? Rezeki secara bahasa artinya bagian. Bagian. Secara istilah ulama, rezeki itu adalah lumayan pak, meskipun apapun yang bermanfaat, meskipun haram, itu rezeki. Ada rezeki, ada yang halal, ada yang bajak minum haraman wa halalan. Contoh di Quran. Itu dalilnya bahwa rezeki itu ada yang haram, ada yang halal. Jadi pertama jangan disalah kaprahkan antara rezeki dengan kaya. Mana dalilnya saya ingin tahu atau belajar lagi kalau mana ada dalil orang yang sholat pasti kaya. Kaya. Yang ada sholat nanti rezeki saya jamin. Apa dalilnya di akhir surat Toha? Di akhir surat Toha Allah mengatakan akhirnya sholat wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat wasqobir alaiha. Nah, bersabarlah kamu untuk sholat. La nas'aluka rizqan, kami kata Allah tidak minta rezeki. Nahnu narzuquk, kami yang memberimu rezeki. Itu jaminan bagi orang rezeki orang. Seolah Allah bilang sholat tuh sing jamin rezekiku. Bahkan pertama sebelum ke sholat, kafir, mukmin semua itu ada rezekinya, semua makhluk. Jangankan manusia berakal, yang tidak berakal pun Allah bilang kami dapatin berarti tidak ada baik riswa itu berdua itu ada rezekinya. Domba. Kami dapatin Coba catat. kami dapatin tidak ada satu yang melangkah pun di muka bumi kecuali Allah yang menanggung rezeki. Dan dikatakan oleh seorang penyair, "Laukana til arzaq mutajri al-hijjah halakna idzan min dahrihinal bahaim." Seandainya rezeki itu mengalir berdasarkan kecerdasan akal, maka kambing tadi akan mati kelaparan karena tidak cerdas. Ada kan profesor doktor tapi miskin, ada? Ada orang tetangga saya di Surabaya itu, Permadura, besi tua, lulus SD enggak, kelas 2 SD foto sekolah. Waya lah ya.
pegawainya mungkin ada yang SMA, ada yang Dua. jadi kata orang bijak, seandainya di situ mengalir berdasarkan akal manusia, kecerdasan, maka hewan-hewan ternak itu akan binasa karena tidak punya akal bijak. Seandainya hewan itu rezeki itu mengalir menurut memang ada jaminan gini. Untuk memperjelasnya, jaminan Allah itu macam-macam. Ada jaminan umum. Tadi yang saya sebut itu jaminan umum. Jangankan muslim kafir, hewan pun ada rezekinya. Semut pun yang kecil itu ada rezekinya. Ini jaminan umum. Yang lebih khusus lagi, orang yang beribadah pada Allah ada rezekinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Al-Zariyat ayat 52 dikatakan, saya tidak cinta jin dan manusia kecuali untuk ya'buduni, menyembah saya. Lanjutan ayatnya kalau diperhatikan, ma uridu minkum min rizqin, saya tidak kepingin dari kalian rezeki. Wa ma uridu minkum ayyutimun, saya tidak kepingin kalian ngasih makan saya. Inna Allah huwa razzaqul quwwatil matin, sesungguhnya Allah yang hakikatnya memberi rezeki. Di situ seolah-olah Allah berfirman, ibadahlah itu tugasmu, ibadah. Rezeki urusan saya. Ini jaminan khusus bagi orang yang beribadah, lebih dari jaminan yang umum. Ketiga, jaminan orang yang sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan yang ketiga itu jaminan orang yang sholat. Jadi ayatnya tadi sholat. Perintah orang sholat, saya tidak sholat. Saya yang memberi kamu rezeki. Belum lagi jaminan orang yang menikah. Jaminan untuk orang yang menikah. Nah, apa itu Allah bilang? Wa anqidul ayama minkum, nikahkanlah orang yang belum berpasangan di antara kalian. Jadi balikum wa imanikum. Dan orang yang soleh dari hamba saya perempuan dan laki-laki. Ini jaminannya apa kata Allah? Iyakum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau mereka fakir, Allah cukupkan mereka dengan fadli karunia. Jadi jangan disamakan antara adapun kekayaan. Saya bawakan untuk penyeimbang satu ayat lagi di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra Allah bilang apa? Dikatakan Al-Isra, Kulan numidu haulai wa haulai min aqa'i rabbik wa makana atau rabbika mahdzura. Semua kami berikan daripada pemberian Tuhanmu yang Muhammad, yang syukur. Semua itu maknanya yang syukur, yang tidak syukur diberi, yang mukmin, yang tidak mukmin diberi. Karena diberikan yang pasti semua yang tidak beriman diberi. Bulan daulat, wa makana atau rabbika mahdzura, dan pemberian Tuhanmu tidak akan terhalang dari siapapun. Sunnatullahnya, walau urusan dunia itu itu semua sunnatullahnya, siapa yang berusaha dia yang dapat. Saya kasih ilustrasi begini. Jangan ikut ujian, yang SMA, yang kuliah ikut ujian. Di lembar ujian itu jangan boleh Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dari malam tidak belajar. Kira-kira nilainya bagaimana? Masih awak menulis Bismillah page 10. Tidak sinau. Ya sampai mana? Kenapa? Jangan cuma urusan mulus. Kenapa yang mata sipit itu matematikanya dapat 10, 100. Terus yang pakai kopiah, kok matematikanya 50, 60. Kenapa? Apa karena imannya? Ya bukan. Jadi dipisahkan urusan dunia. Siapapun hukum Allah di dunia ini, siapapun yang berusaha, dia berhasil. Insya Allah sesuai sunnah. Mau kafir, mau mukmin, mau Islam itu harus malas. Umpama juga apa? Jadi bedakan antara rezeki sama kekayaan. Yang Allah jamin
jamin itu rezeki, bukan Tidak es. kekayaan. Tidak es. Nek dijamin kekayaan ibadah, si paling suci itu kanjeng Nabi. Memang di sisi lain Rasulullah itu kaya, tapi kaya hati. Apa? Beliau itu benar sodako. Kambing itu satu lembar, itu diberikan ada orang mualaf. Rasulullah dia minta harus diberikan kambing satu lembar. Pulang dia bilang kepada Allah, ini Muhammad ini masuk Islam kalian, Muhammad itu pemberian yang tidak takut miskin. Tapi di sisi lain, Rasulullah itu kalau makan siang tidak makan malam. Rasulullah kalau makan malam tidak makan siang. Tidak tahu mau bilang Rasulullah miskin atau kaya. Nah, ini seandainya berbanding lurus jaminan kekayaan itu dengan ibadah ya si paling suci para nabi dan Kalau ini dengan apa? iya para nabi banyak yang tidak Kalau kaya ngatur yo. Nabi Daud, Riwariwi ngono. Nabi Sulaiman yang jadi raja. Riwariwi lah kon. Lainnya. Penoman lah ngono. Jadi bedakan antara rezeki sama kekayaan. Kekayaan bagian dari rezeki. Dan Allah juga sendiri bilang, ya, di antara orang itu ada yang Allah luaskan rezekinya. Di antaranya ada yang Allah sempitkan. Itu sama sekali bukan masalah. Jadi ya ada dalilnya. Sholat kamu paling masuk. Saya ingin tahu hadisnya kalau ada. Yang ada Allah jamin rezekinya. Dan rezeki adalah semua yang bermanfaat. Itu rezeki sandang, pangan, papan, ilmu, kejembaran hati, tenangnya hati. Semua yang memberi manfaat bagi manusia itu rezeki. Jangan cuma diukur pada uang. Jadi kesimpulannya 2 poin. Jangan samakan rezeki dengan kekayaan, jangan diidentikan. Karena rezeki itu kadang luas, kadang Allah bersempit. Bahkan Allah berfirman, ada hambaku yang saya luaskan rezekinya. Seandainya saya sempitkan dia kafir. Dan ada hambaku yang saya sempit, batasi rezekinya. Seandainya saya kasih keluasan, dia akan ingkar. Ada orang kata Allah yang saya sehatkan. Kalau saya kasih sakit, ya. Sebaliknya ada orang yang saya kasih sakit. Kalau saya kasih sehat, dia lupa. Jadi Allah lebih tahu. Jadi tidak identik antara rezeki dengan kekayaan. Kedua, rezeki itu semua yang bermanfaat. Jangan cuma diukur dengan fulus. Jangan cuma diukur dengan fulus atau duit, vitamin D sama vitamin F. Sama kita bincang. Sama duit. Kita bincang sekarang itu cuan. Allah ada pesan. Dari Madura. Erin, kakak boleh bawa kita Madura. Setelah ini ke Madura, enggak? Gini dong, tali tadi sana. Kali weh. Karena kerupuk ayo malam. Lembung kok ini yang apa halal. Haram bawa saji. Sekali kopi, tapi mulai makan. Kau nangis ada? Mari tebak cepat ini. Ini apa ini? Kita kalau kubur dah. Kubur. Pelari dah. Kalau buka warkop di Kuburan. akhirat. Kuburan itu. Apa ini? Kajak dia ya wis. Itu berapa ya? Wih, ini kan tak sampai kau kita ke kuburan. Oke, ayo. Ini masa ini bukan lari. Makanya kau kurus. Ayo. Apa kau ada itu? Alamat tanggal ini Facebook TikTok. Nomor WA. Alamat. Dengan Nama Asmaul Prabot. Oh, Prabot di. Terus Saya mau tanya, Eh. apa hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehidupan manusia? Terima kasih. hakikat apa hakikat Hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kehidupan manusia. oh Siapa? Hakikat Allah maksudnya di bidang apa dulu gitu hakikat terlalu luas. ini kembali maksudnya ke arah apa gitu Lebih spesifik. ke gerak
Udah mulai malam naga ya latihan. Mari-mari. Gak rapi-rapi yang ngomong terus ya. Saya jawab umum aja ini ya. Ada segala sesuatu itu ada hakikat dan syariat itu atau ya, zahir dan batin. Hakikat syariat itu ibarat dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada hakikat tanpa syariat, tidak ada syariat tanpa Rasulullah Muhammad. Adapun sejarah kalau hakikatnya Allah itu yang paling benar. Namanya salah satu asmaul husna itu kan ada al-haq, ya haqqu, ya mubin, ada al-haqqu, ada al-haqqu itu yang maha hak. Hakikat itu terambil dari kata hak. Hak itu yang tetap. Lawannya hak apa? Lawannya hak apa? Batil. Batil itu yang musnah. Hak itu yang tetap. Maka Allah disebut hak karena Allah tetap. Gambarnya kalau kita manusia ada bayinya, ada agak besar, ada remaja. Apa Allah menyempurna seperti itu? Kan tidak bisa disifati. Jadi hakikat itu dari kata hak. Hak itu artinya sesuatu yang tetap. Hakikat sesuatu yang tetap di balik segala sesuatu itu hakikatnya. Hakikat Allah keberadaannya ya, yaitu tadi bahwa Allah yang mewujudkan alam ini. Selain Allah adalah batil. Kata Rasulullah SAW, Rasul pernah dengar syair salah satu penyair jahiliyah, ya, namanya Labid. Itu salah satu ungkapan syairnya, kullu syai'in ma khalaqallaha batil. Segala sesuatu yang selain Allah adalah batil. Maknanya apa? Ya akhirnya walaupun ada, selain Allah walaupun ada, keberadaan yang semua yang adanya akan menuju kepada ketiadaan, cepat atau lambat. Sedangkan Allah itu sejatinya yang hakiki, yang betul-betul ada. Maka sifat pertama Allah adalah wujud. Yang ada, yang selalu ada. Nah, maka ya dari situ kita jangan mengandalkan kepada apa yang bertawakal Allah, berserah diri kamu kepada Allah. Jangan terlalu orang kerja. Hakikatnya apa? Syariat yang kerja itu kan Allah yang suruh. Wabtahu bima, dan carilah apa yang Allah berikan daripada karunia. Allah yang suruh kita mencari karunia Allah secara syariat. Tapi hakikatnya yang menentukan rezeki, mau bagi rezeki semua siapa? Allah. Jangan cuma mengandalkan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita, ya manusia itu main capek, ayah, ya rumah tangga, istri, suami, mendidik. Syariatnya orang tua wajib mendidik anak, mendoakan, dan semuanya sudah kita lakukan. Tapi jangan lupa yang mengatur semua adalah. Jadi dalam segala bertindak kita harus mengetahui bahwa tindakan kita ini ada unsur syariatnya, ada unsur syariatnya sesuai pedoman yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Gimana mendidik anak? Ada syariatnya. Kalau mau tahu panjangnya, jawabannya panjang. Saya sekarang lagi bahas di Medros Pagi di YouTube saya itu, pasalnya khusus pasal mendidik anak. Jadi kita kalau mau ya untuk berepisode panjang. Ya. Itu syariatnya. Tapi dokter, profesor sampai buta, sing ahli didik anak, turun kalau anak itu, loh, anaknya. Kalau memang semua begitu, jadi ini semua kejadian yang ada itu untuk menunjukkan bahwa di balik semua syariat yang kita lihat itu ada yang memegang hakikatnya itu Allah. Nabi Nuh, anaknya bagaimana? Yang satu tuh adalah itu pada Nabi kurang apa? Bapak enak, ya bukan itu sebagai pembenaran, hakikatnya keliru. Makanya kata ulama, orang cuma megang hakikat itu batil. Orang kalau cuma megang hakikat saja, bodoh kali, please, gak usah mana, boleh wajib banget. Juga iso, syariatnya, makan, syariatnya. Yang ngasih kenyang juga, ya Allah SWT yang ngasih haus. Kemudian ada orang, ada penyakit tertentu, ada suka minum, masih yang ngombe, juga, dia terkenal. Syariatnya kalau orang minum itu, hilang dah. Jadi
dalam segala sesuatu kita jangan lupa bekerja. Kita jangan meyakini bosnya, kerjanya itu yang memberi rezeki. Kita kerja ini ikuti perintah Allah. Yang ngasih, yang membagi. Nah kalau gitu, hati itu blok. Tapi kalau mengandalkan kepada diri kita sendiri, yo hancur. Kalau dalam apalagi kajian Nabi, makanya kajian Nabi itu sering dihibur oleh Rasulullah. Pada nama anta, berilah peringatan sebab kamu tugasmu yang Muhammad cuma memberi peringatan. Kajian Nabi itu mikir umatnya. Ya kalau semua mengandalkan dirinya sendiri tidak bisa. Kajian Nabi pun diingatkan, terus pojok, teman-teman, awakmu ini cuma menyampaikan. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu. Jadi itu saya rasa kalau antara hakikatnya ada syariat, itu sunnatullah begitu. Syariat itu berjalan menurut hukum Allah yang ada, jangan hukum alam. Sejak kapan alam ini membuat hukum sendiri itu satu istilah yang keliru. Bahasa Qurannya sunnatullah, hukum Allah di alam ini. Itu syariatnya. Hakikatnya Allah yang buat hukum, ya terserah Allah. Air mengalir. Nabi Musa dipukul tongkatnya, air itu bisa naik ke atas. Harusnya air dari atas ke bawah. Allah yang punya hukum. Nah, hakikatnya sing andu ini kan sing ngaku itu itu Allah. Ya, yang punya kehendak. Semua sesuatu. Katanya orang Arab, kamu ada urid, wahana urid, Allah ya Pak. Kamu punya mau, saya punya mau, tapi Allah melakukan apa yang dia. Jadi segala sesuatu tidak luput dari hakikatnya dan syariatnya. Kita harus wajib melampaui ya sekedar syariat. Hakikatnya itu kita kembalikan semua pada Allah SWT. Allah Ada lagi. Ada dua dia sepatah kota. Ayo. Sabar. Oh, tak ada ya? Mari ini. Sabar ya. Biar ada satu Android.
Thank you.
Lebih tenang. Ya. Dikatakan memang Rasulullah sendiri pernah bilang ke satu sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau Said
bagus. Kalau gitu ya Rasul setengah. Bagus. Tapi kalau nambah lagi itu bagus sampai terakhir sampai itu semua waktu saya doa saya berdoa dong. Salawat. Kalau begitu kata Rasul, Tuhan dambuk akan diampuni dosamu, diangkat kesulitanmu, dikabulkan daripada hal baca. Memang salawat di situ secara umum. Memang itu terus kumpulnya sembarangan ada, kesumpotan semua. Kenapa rahasianya? Ibaratnya gini loh, kita ibaratnya saya kasih ilustrasi kenapa salawat itu begitu baik-baik. Karena di bawah adalah nama Nabi SAW. Kita saja sama presiden orang besar lah, kita punya perlu. Pasti kan yang kita cari orang yang dekat, paling dekat. Kita ada perlu sama seorang triliuner, apa pejabat. Kita jadi orang dekat ya kan. Kita datang langsung dia ada kenal. Nah, orang dalamnya dicari. Apalagi kita baik sama dia, orang yang dia kita pasti semuanya di. Nah itulah rahasia kenapa sholawat itu begitu. Ya kan karena kita minta atas nama Rasulullah SAW. Sholawat apa? Macam-macam sholawat. Nah tadi ada pertanyaan, sholawat apa yang paling bagus? Sebetulnya mohon maaf ya, memang semua sholawat punya kelebihan. Tapi sebetulnya sholawat yang paling bagus itu yang langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi SAW. Itu sholawat Ibrahim. Iya, bukan berarti dilarang membaca sholawat. Sholawat apa saja? Dipilih saya sholawat yang jadi ratusan ribu itu sholawat Imam Al-Ghaznawi. Ya, itu asalnya dulu seorang raja namanya Raja Mahmud Ghaznawi. Itu sultan yang dia raja dengan kalau Joyo, Raja Bandito ya alim, ya raja, ulama ya raja. Dia kerjaannya itu sholawat 300.000 sholawat. Kemudian sampai kadang itu apa namanya keluar untuk namanya raja kan mengurusi urusan kenegaraan sampai ditunggu ada rakyat yang antri. Ya, lama keluar baru agak siang baru keluar. Sampai suatu kali dimimpi oleh Rasulullah SAW datang ke orang mimpinya. Dia bilang, ya Mahmud, kenapa kau biarkan umat saya itu rakyat menunggu? Dan ya Rasul, saya sudah melazimi diri saya untuk sholawat pada jenengan 100.000 tiap hari 300.000. Maukah kamu saya ajarkan untuk sholawat? Dan kalau kamu baca ini sama dengan kamu baca 100.000 sholawat. Ya kan? Apa? Berarti kalau kamu baca 3 kali saja itu sudah. Nah, maksudnya Rasulullah, jangan kamu biarkan rakyatmu itu menunggu terlalu lama. Sudah saya kasih di sholawat kamu baca sama dengan kamu membaca 101 kali 100.000 sholawat. 2 kali 3 kali 300.000. Panjang sholawatnya, silakan cari tanya Mbak Google itu sholawat Ghaznawi. Sholawatnya saya Mahmud, Rasulullah SAW dia ada di rahmatillah, Rasulullah SAW dia ada di fadlillah, Rasulullah SAW panjang. Sholawatnya silakan nanti tanya Mbak Google itu sholawat Ghaznawi, G-H-O-E-Z Ghaznawi itu ada. Ya sebetulnya nggak terlalu panjang kalau sudah hafal itu paling cuma nggak sampai 5 menit kalau 3 kali dibaca. Itu boleh. Sholawat apa saja bagus. Fidil Qulub itu untuk obat kepada hati. Ada lagi dari Kanjeng Nabi apa Rasulullah bilang, la haula wala quwata, tidak ada daya, tapi ya bukan hanya dibaca. Kita baca dengan sepenuh hati bahwa betul-betul tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali pertama la haula wala quwata illa billah. Itu kata Kanjeng Nabi obat dari 99 penyakit. Yang paling ringan penyakit sumpah. Yang paling ringan penyakit sumpah la haula wala quwata illa billah. Yang paling penting itu bukan hanya wiritannya. Ya. Mau Quran sama anak itu ya tombolnya dipikir wangi. Salah sawijine mawon itu ya. Siapa yang bisa ngelakoni Allah sih nyembah ini. Itu baca Quran, tidak ada obat penawar. Sekarang tidak ada alasan. Ya, pakai HP saja sudah bisa tahu artinya. Itu banyak ayat-ayat yang isinya tawakal, isinya itu. Nah, baca HP ini ayat
shopping, Shopee, terus dari game online. Coba di Quran, supaya bermanfaat. Coba baca ayat-ayat yang isinya ujian para nabi. Kita ini siapa? Para nabi saja diuji kayak gitu bagaimana? Gimana kita? Dan coba dibaca ayat-ayat itu kan ada maknanya. Ya, ada maknanya. Itu penawar. Dan kemudian mau cobakan maknanya. Jangan tua ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang oh iya, jadi bedakan antara sholat itu amalan yang santai, tapi jangan sampai terjerumus kepada mengolok. Itu, jadi bedakan antara mengolok-olok sama santai, beda kan? Kita nyantai sambil kita sholawat boleh, tapi jangan sampai terjerumus pada mengolok. Ini yang harus dibedakan antara mana mengolok yang dilarang itu mengolok-olok, bukan masalah sholawatnya sambil nyantai itu poin yang tadi ditanyain Pak. Dari pertanyaannya apa tadi rezeki sama kekayaan itu dibedakan ya. Apa Allah banyak di Quran itu mengasih kita nasihat. Apa di antaranya? Di dalam surah Ar-Rum Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, jadi rezeki itu umum, kekayaan lebih khusus. Kadang rezekinya diperluas, kadang dipersempit sebagai ujian. Semuanya ujian yang diluaskan. Ujian kalau tidak dia manfaatkan akan jadi azab atau hisab. Yang sempit juga ujian kesabaran dia. Obalihum bil khairi dunya, tapi orang yang tidak punya iman cuma gembira dengan kehidupan dunia. Nambah hartanya girang, nambah dusanya tidak sedih, kurang amalnya juga tidak sedih, tapi hartanya baru senang kalau nambah harta. Sekali dunia ini sarana, jangan dijadikan tujuan. Karena kita tidak munafik, ini butuh dunia makanan, dunia, duit, dunia, mobil, kendaraan, dunia tapi dipakai ke sini, dipakai ke tempat-tempat yang baik, itulah. Di dunia itu sarana, jangan dijadikan tujuan. Yang tujuan jangan dijadikan sarana. Kemarin ojo nangkep patase lho, pecel lah, nangkep pecel lah. Bakul pecel nangkep ini. Apa oke? Sholat itu gimana? Terus kan kita yang cara untuk membuat sholat yang dulu yang luput zaman dari sholat itu tripod jalan itu untuk membantu Ya. Yang pasti kalau di Sabina itu uzur orang boleh meninggalkan sholat itu cuma dua, lupa sama ketiduran, terlupa sama tertidur. Nah, maka dari situ orang meninggalkan sholat ada dua macam, ada sengaja, ada tidak sengaja. Kata dawai kanjeng Nabi, mana sia sholatan, siapa orang yang lupa karena sholat atau tertidur dari sholat, maka falyusolliha, hendaknya dia sholat ketika ingat. Contohnya kanjeng Nabi itu pernah kesiangan. Kanjeng Nabi kanjeng Nabi itu bukan lupa, tapi kata Rasulullah, saya ini kadang dilupakan oleh Allah supaya jadi contoh. Nanti kanjeng Nabi sempurna. Nah, terus kita nyontoh siapa? Kadang-kadang Allah melupakan kepada Rasul. Pernah di Bukhari itu kanjeng Nabi capek setelah pulang dari perang, kesiangan. Semua sahabat sebelum Nabi tidur bilang ke sahabat, ya sahabat siapa yang berani yang menanggung untuk saya bangunkan kita semua. Bilal ngajak saya ya Rasul. Tadi Bilal ya keturun. Sayyidina Bilal itu juga ketiduran. Akhirnya kanjeng Nabi sempat keringat. Kemudian Rasulullah menyuruh Sayyidina Umar azan dan Umar lalu mengqadha sholat subuhnya.
persis seperti sholat subuh biasa. Beliau sholat dulu sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar 2 rakaat baru sholat subuh. Artinya yang boleh dikodok itu bukan hanya sholat wajib, sholat sunnah supaya tidak terbiasa meninggalkan atau sudah kadung kulino kita mengerjakan, boleh kita kodok kulino duha. Kok lali? Ada tamu, ada apa? Lupa, pada 2 tadi boleh dikodok. Yang wajib yang paling penting kan? Ya, sekali lagi prioritas utamanya amal itu yang wajib dulu. Nah, orang meninggalkan sholat wajib itu ada 2 macam. Ada sengaja, ada tidak. Nah, kalau tidak sengaja, itu kodoknya masih boleh ditunda. Tapi kalau yang sengaja dulu pernah, ya belum sadar sebagainya, sebagai kewajiban sholat, dia kodok. Maka yang sengaja ini harus segera dikodok. Maka kata ulama, cuma disisakan waktu untuk bekerja. Bekerja dia sadari, lebihnya makannya, tidurnya, lebihnya dia gunakan untuk kodok. Kodok ini, ya jadi yang diutamakan yang sengaja dulu. Kalau yang tidak sengaja masih bisa ditunda. Yang sengaja ini didahulukan. Nah, terus gimana caranya? Boleh, mau kodok subuh di duhur boleh, duhur di asar boleh. Cuma yang harus diperhatikan, kodok sholat itu diperhatikan waktu. Kalau duhur, subuh dikodok di duhur, maka suaranya ikut duhur pelan. Tapi duhur dikodok di isya, suaranya ikut isya, itu keras. Jadi nggak mesti isya dikodok isya, enggak. Boleh. Cuma kalau terlalu banyak, saya kadang menyarankan kodoi yang seragam, duhur, supaya ngitungnya gampang. Jadi itu dia sudah agak banyak yang ditinggalkan, supaya ngitungnya gampang. Saya sarankan supaya diseragamkan. Sholat asar ya, asar salam, kodok lagi sholat asar, supaya gampang ngitungnya. Tapi kalau hakikatnya boleh, mau asar di duhur di kodok isya boleh. Cuma supaya lebih gampang saja untuk menghitung, boleh diseragamkan. Jadi seperti itu. Nah, yang tidak sengaja itu masih bisa ditunda. Ya bukan saya gampangkan, tapi kalau ada kodok yang sengaja ini lebih didahulukan. Jelas, alhamdulillah dosa yang meninggalkan sholat besar. Kodoknya untuk menebus kesalahan. Membawakan cuma satu poin lagi tadi yang ketinggalan masalah rezeki sama kekayaan. Memang kita ini harusnya sebagai muslim ya itu jangan mau kalah ya, terutama dengan ya, orang-orang yang ya, Islam. Kenapa? Untuk dakwah kita butuh bangun masjid, kita butuh dan orang harta haji, butuh dana. Tidak ada larangan orang muslim itu kaya, tapi kekayaan itu diperoleh dari karena harta itu 2 pertanyaan, dari mana kemana, dari mana didapat, kemana dia. Maka itu harus dijaga. Jadi orang mau jadi insinyur, terus mau ke pondok, terus yang jadi dokter siapa nih? Maka ilmu yang saya sudah pernah nyampaikan, ilmu yang dibutuhkan hajat hidup orang banyak itu hukumnya fardu kifayah. Ilmu yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak itu hukumnya fardu kedokteran. Dibutuhkan enggak? Diperlukan. Berarti fardu kifayah. Ilmu agama yang dasar fardu ain. Maka yang fardu ain didahului tidak salah. Anak kita jadi dokter, tapi harus ngerti juga ilmu yang fardu ain dulu. Sholatnya, toharohnya, sesucinya, sifat 20-nya, iman Islam, ihsannya, dasarnya, ngerti. Lalu silakan sekolahkan ke. Jadi nggak salah. Ilmu agama yang dasar fardu ain, ilmu yang dibutuhkan orang banyak, hukumnya fardu kifayah. Maka kalau niatnya betul, insya Allah walaupun ke kedokteran, kalau niatnya betul untuk menolong dan sebagainya, insya Allah tetap ada pahala. Lanjut. Asal subuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habib wa khina qurban wajhat al-habib fi as-samawati wal ardi wa man fihinna bid'ah wa amtar wujudi la tazid wa sinatul malaikati tabashir al-alamin ta'isha
في عالم الدهور نورا فاق كل نور أنا فاق حبنا أنا من رمضان نعمة بالحواس الأمة يدرني والأمة لسانك لك المشهور ومشاركة لها في هذا السمات ممدور فضربت من النشرة ثم يصل الآسيا وما منعون والقسم الله بالقسمة والفيا هذا الوقت رتب الله يحضر بهذا المولود فالفرق شوف الكلام النور الأمون وما رزقنا من المهمون ودين لله تعظيمي والسجود صلى الله
ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم بأرواح منا بكم خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واغفر لنا يا الله بصلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Allahumma